Jangan dijadiin jemuran ya, please. Jangan dijadiin ini jemuran. Please teman-teman ya. Dengan harga lebih murah sekitar 400-500 juta dibandingkan harga developer. Kalau kalian mau jadiin ala-ala villa, kayak di Canggu, kayak di Ubud dengan mini pool, itu bisa banget teman-teman. Kalian sudah bisa dapat rumah baru, nggak perlu nunggu inden 18 bulan. Itu kelamaan banget. Kalau ditanya, klaster apa sih yang paling mewah di Citraland Surabaya? Jawabanku udah pasti District 9. Ini klaster baru yang baru lahir dari Citraland Surabaya. Dan ini adalah satu-satunya klaster yang paling dekat dengan Patung Merlion. Dan bisa dibilang ini lahan terakhir guys. Jadi bisa dibilang ini permata terakhir, emas terakhir di bumi Citraland Surabaya, yang lokasinya itu selangkah dari Patung Merlion. Sekitaran Patung Merlion itu udah nggak ada lagi lahan yang bisa dijadiin klaster. Sisa ini aja District 9 yang menjadi klaster paling baru sekaligus paling mewah di Citraland Surabaya. Lokasinya itu deket banget dengan Patung Merlion. Keluar langsung ketemu ruko-ruko, jalan besar, dan juga semua rumah di sini itu baru-baru, 2 lantai semua. Bahkan rumah yang aku mau review ini spesial banget, yaitu rumah plus rooftop. Nah, ini ukurannya 210, lebarnya itu 10, kerasa homey banget ya. Panjangnya itu 21 meter, jadi 210, bangunannya itu kurang lebih di 256. Semua rumah sudah dapat kanopi ya, jadi rapi penataannya. Terus juga aku mau share juga untuk jalannya. Ini untuk area jalannya ini semuanya udah pakai aspal ya. Jadi di blok sebelah, di blok yang ini itu semuanya udah pakai aspal. Dan yang spesialnya lagi, rumah ini itu dijual dengan harga lebih murah sekitar 400-500 juta dibandingkan harga developer. Jadi ini best price banget ya, harganya tuh 6M nego. Kalau kalian ke tetangga-tetangga sebelah ataupun kalian lihat price list developer, itu harganya tuh udah melambung tinggi. Ya, sudah lebih mahal 400-500 juta. Tapi kalau rumah yang ini itu jauh lebih murah dari banding harga developer. Ukurannya spesial karena ini tipe paling besar di District 9 Surabaya. Nah, tadi luas tanahnya 210, bangunannya 256, kamar tidurnya ada 4, kamar mandinya ada 3. Nah, udah penasaran kan? Kita cek satu persatu untuk bagian dalamnya. Pintunya teman-teman ini setinggi hampir 3 meter untuk tipe Artmore di Distrik 9 Citraland Surabaya, alias tadi 210 tanah dengan bangunannya 256. Yang menjadi keunikannya lagi, ini kalian bisa jadikan sebagai taman kering. Jadi ini pertama kali di Surabaya di bawah tangga itu bukan sebagai gudang ataupun sebagai kamar mandi, tapi sebagai taman kering. Jadi kalau kalian jadiin sebagai taman kering, kalau kalian lihat video-video yang sebelumnya, itu ada show unitnya sebagai taman kering, lalu juga ada untuk mini, untuk tempat duduknya sama coffee table-nya itu jadi cantik banget. Nah, terus juga di sebelahku ini ada satu powder room di sebelah kamar tidur yang nanti akan kita review. Nah, ini untuk powder room-nya bisa digunakan sebagai tempat mandi ya, sekaligus kamar mandinya untuk tamu. Menurutku ini proper banget dan konsepnya ini monokrom. Jadi semuanya serba warna abu-abu. Kemudian di sebelah sini itu ada satu kamar tidur untuk tamu ataupun juga kalian bisa jadikan sebagai kamar tidur buat orang tua. Luasannya menurutku masih lumayan. Kalian bisa pasang ranjang untuk 2 orang, 160 x 200 masih muat. Kemudian jendelanya ini loh. Ini jendelanya ini fantastis banget karena setinggi 3 meter dan yang pastinya ini sudah menggunakan aluminium finish good. Nah, ngomong-ngomong soal ini ranjang, lalu untuk lemarinya di mana? Kalian bisa pakai lemarinya di sebelah sini. Nah, ini kalian bisa gunakan untuk 2 lemari, kemudian di sebelah sininya sebagai meja untuk dandan ataupun meja untuk belajar atau meja untuk bekerja. Ya. Nah, kita lanjut ya untuk ke ruangan utamanya, yaitu area ruang keluarga dan juga untuk ruang makan.
Nah, ini untuk area ruang keluarganya, aku suka banget. Oh ya, ngomong-ngomong soal granitnya, ini sudah pakai yang ukuran terbesar, 1x1 ya. Maklum, karena kalau tipe-tipe lainnya di distrik Citraland mulai 105 meter itu pakainya yang 60-60. Tapi seiring dengan tipe yang semakin besar, pakainya pun juga lebih besar, 80x80 ataupun juga 1x1 meter. Nah, teman-teman, ini untuk area ruang keluarganya sudah disediakan untuk stop kontaknya. Untuk televisi di sebelah sini, berarti untuk sofa itu posisinya ada di sebelah sini, langsung view ke arah taman. Kemudian di sebelah sininya lagi, ini untuk ruang makan ya. Untuk ruang makannya sih ini besar banget ya, karena ini kan lebar 10 ya. Jadi untuk ruang makannya ini bisa muat sampai dengan 8 orang, dan ini bener-bener konsepnya open space. Ini rumah baru, jadi kalau rumah baru itu salah satu keunggulannya, kalian bisa interior sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Beda banget kalau kalian beli semi furnish atau yang furnish dari developer, itu otomatis kan sudah dapat wall panelnya ataupun yang lainnya, jadi kalian tidak bisa berkreasi. Tapi kalau di rumah ini kalian bisa berkreasi, pasang interior sendiri dengan harga yang lebih murah, karena interior desain di Surabaya itu hari ini banyak banget ya. Jadi pastilah ada kenalan-kenalan, atau nanti pakai kenalanku, aku kenalin supaya kalian bisa dapat diskon untuk pasang interior rumah. Nah, ini untuk area kitchen setnya sudah ada saluran-salurannya. Kalau kalian mau pasang meja island, menurutku masih muat juga di sebelah sini ya. Jadi ini untuk kitchennya, untuk dapur keringnya, untuk kulkasnya ini juga sudah disediakan, untuk stop kontaknya, untuk dispensernya pun juga sudah ada. Jadi sudah lengkap semua untuk colokan-colokannya, nggak perlu takut. Nah, di sebelahku ini langsung ya, habis dapur kering, ini langsung menuju ke area dapur basah. Dapur basahnya menurutku cukup homey, cukup besar teman-teman. Jadi kalau untuk masak-masak sekeluarga ini sangat-sangat cukup. Terus juga di sebelah sini langsung connect ya dengan kamar tidur serta kamar mandi asisten rumah tangga. Nah, di sebelah sini ini bisa digunakan juga untuk mesin cuci. Jadi sudah disediakan, sudah tutupan juga. Ini selain kamar tidur, kamar mandinya ART, langsung di sebelah sini ini untuk area mesin cuci ataupun servis area. Kemudian untuk dapur kalian nggak perlu khawatir karena langsung connect dengan area taman. Nah, ini untuk tamannya memang kalian perlu remake sendiri ya, karena kalau dari developer memang dapatnya yang modelnya seperti ini. Ini tamannya besar banget. Kalau kalian mau jadiin ala-ala villa kayak di Canggu, kayak di Ubud dengan mini pool, itu bisa banget teman-teman, karena ini lahan belakangnya ini cukup besar. Menurutku sih ini ada sekitar 5 meter sampai 6 meter ini ada teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan berkreasi, entah itu untuk taman, gazebo, ataupun juga sebagai mini pool. Jadi ini totalnya kurang lebih 50-60 meter ada banget teman-teman untuk area lahan belakangnya ini. Nah, jadi kalau menurut kalian gimana untuk lantai satunya? Aku sih suka banget ya, apalagi harganya itu lebih murah, 400 sampai 500 juta dibandingkan harga tetangga ataupun harga dari developer. Kalian sudah bisa dapat rumah baru, nggak perlu nunggu inden 18 bulan. Itu kelamaan banget ya kan? Mending kalian beli rumah ini langsung KPR bisa atau cash bisa, siap huni teman-teman. Nah, nggak usah lama-lama, kita sekarang menuju nih ya, kita menuju ke area lantai 2 dan area rooftopnya. Tangganya warna hitam berlapis marmer guys, dan juga di setiap anak tangganya itu sudah ada untuk percikan-percikan cahaya, lampu-lampunya, jadi tambah keren sih untuk rumah ini. Nah, ngomong-ngomong untuk lantainya yang kedua otomatis digunakan sebagai tempatnya kamarnya anak-anak sekaligus master bedroom. Kalau di bawah ada 1, berarti di lantai yang kedua ada 3. Totalnya tuh berarti 4+1. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ya ke kamar sebelahnya ini dulu. Tahan dulu, master bedroomnya masih belum. Kita masuk ke kamar anak yang pertama dulu. Nah, kamar anak yang pertama pencahayaannya ini full banget ya. Jadi dari luasannya aja ini sudah full untuk kamar anak. Jadi ini untuk ranjangnya teman-teman, ini untuk meja riasnya, kalian bisa pasang interior sesuai dengan keinginan. Ini untuk tempat TV-nya ya, ini untuk lemarinya. Nah, jadi kalian bisa bayangin ya, ini
anak cowok pasti bakal betah sih, karena pencahayaannya itu bagus, anak cewek pun juga bakal betah. Nah, di sebelah sini, di sebelahnya itu langsung connect ke master bedroom. Nah, ini untuk master bedroomnya. Jadi untuk master bedroomnya ini untuk ranjangnya. Kalau kalian mau tambahin sofa kecil, menurutku masih bisa sih. Jadi ini sofa kecil yang di sebelah sana untuk tempat nonton TV-nya, ya kan? Nah, jadi ranjang, sofa kecil, ini untuk tempat nonton TV-nya. Ranjangnya kalau kalian mau pasang yang king size juga bisa banget. Terus juga ini loh untuk pencahayaannya. Jadi District 9 ini bener-bener konsepnya itu bukaannya itu banyak ya. Jadi untuk sirkulasi udara, walaupun ini mau jam 12, sirkulasi udara maupun pencahayaannya itu the best banget teman-teman. Nah, nggak lupa juga karena ini master bedroom ada untuk walk-in closetnya di sebelah sini. Walk-in closetnya ini nyaman banget ya, untuk pasang meja rias, untuk pasang wardrobe, semuanya bisa dengan kuantiti yang cukup banyak. Karena ini memang secara ukuran juga sudah lumayan besar. Nah, kemudian untuk master bedroomnya ini juga sudah pakai double shower, pakai shower yang besar, dan juga sudah menggunakan merek Kohler ya untuk master bedroomnya. Kemudian yang menjadi surprise, ini ada skylight, di bawahnya ini ada untuk bathtubnya. Jadi keren banget ya, untuk ada bathtub, kemudian langsung ada untuk skylightnya. Bener-bener konsep yang the best banget, karena ini klaster baru, tipe rumah baru, model-model tipe rumah baru, otomatis diberikan fasilitas untuk bathtub sih rata-rata. Dan yang pasti untuk bathtub dan skylightnya tadi itu hanya diperoleh kalau kalian beli yang tipe luasannya itu besar. Jadi kalau mulai lebar 9, lebar 10 tuh bisa banget kalian dapetin yang kayak tadi. Nah, ngomong-ngomong soal kamar, kita masih ada satu kamar tidur lagi ya. Nah, ini menurutku teman-teman, kalian bisa juga jadikan ini sebagai jadi pasang interior, ini sebagai meja belajar. Jadi kalau ada guru les datang itu bisa lesnya di sini, karena ini sudah disediakan space. Jadi kalian bisa manfaatin sebagai meja ataupun juga sebagai wardrobe untuk mainan ataupun juga untuk buku-buku. Nah, ini tempatnya di sebelah sini. Nah, ini satu kamar tidur lagi, namun sebelum itu ini untuk kamar mandi sharingnya. Kamar mandi sharingnya ini menurutku besar banget ya. Nah, ini menurutku secara layout kamar mandi ini enak banget ya, karena di sebelah sini ini kayak lebih private teman-teman, dan juga semuanya sudah pakai Kohler ya. Ternyata aku baru sadar loh, tak pikir cuma master bedroomnya aja, tapi semuanya sudah pakai merek Kohler. Nah, ini untuk satu kamar tidurnya lagi. Nah, ini untuk kamar tidurnya lagi. Menurutku pencahayaannya oke banget ya. Jadi ini untuk pasang ranjang 160-200 bisa. Di sebelah sini untuk wardrobe-nya ya, atau di sebelah sini untuk meja, ini untuk wardrobe-nya. Nah, kemudian yang di sebelah sini untuk televisinya sudah ada untuk saluran-salurannya, dan ini loh jendelanya teman-teman. Wih, gede banget gak sih? Dan juga untuk view-nya sendiri ini oke banget ya, karena sekitar rumah ini sudah pakai rooftop semua. Nah, nanti kita akan lihat ya yang rooftop seperti yang ada di rumah yang ada di depanku. Nah, ini nanti kita akan lihat, karena rumah ini pun juga punya untuk area rooftopnya juga. Nah, ini kalau menurutku kalau kalian mau perbesar juga bisa, tapi kalau saranku lebih enak ini dijadiin pintu menuju ke area balkon. Aku sih lebih suka ini dijadiin sebagai area balkon ya, karena kalau ini kan sudah ada dek-dekan, jadi sayang banget kalau nggak dijadiin balkon sih. Kalau menurutku cocok banget kalau kalian jadiin ini sebagai balkon. Nah, kita langsung ya untuk lanjut ke lantai paling viralnya, yaitu area rooftopnya. Selamat datang di area rooftopnya ya. Ini pintu menuju ke area rooftop yang kece abis. Nah, menurut kalian gimana ini untuk area rooftopnya? Ini sudah pakai lantai granit dari kayu. Jadi ada yang secara kanopinya itu separuh-separuh ya teman-teman ya. Jadi ada yang outdoor, ada juga yang semi indoor. Nah, ini kalau kalian kreasikan sebagai tempat barbecue, terus juga jangan dijadiin jemuran ya, please. Jangan dijadiin ini jemuran, please teman-teman ya. Jadi kita harus punya selera yang baik ya. Ini dijadiin sebagai tempat kongko-kongko, kumpul-kumpul. Jadi ruang keluarga itu nggak harus formal di lantai 1 ya.
ruang keluarga itu juga bisa kalian taruh di sebelah sini, yaitu semi formal, dimana kalian bisa barbekyuan ya, ataupun juga bisa CG bareng ya. Jadi kalau ada CG yang mungkin 10-20 orang, ini muat banget teman-teman. Dan memang secara desain lebih bagus kalau kanopinya itu separuh teman-teman. Jadi ini kalian bisa pasang interior singkat ya, bisa juga sofa pasti wajib, coffee table wajib di sebelah sini. Dan ininya pun juga sudah ada untuk keran airnya juga ya. Jadi kalau menurutku sih tambahin wastafelnya sih. Jadi sekaligus kalau habis barbekyuan langsung cuci tangannya di sini. Ya, jadi ini cuma kurang untuk wastafelnya aja sih buat kalian cuci-cuci, teman-teman. Nah, terus juga ini juga saluran-salurannya juga sudah ada. Jadi nggak perlu khawatir untuk lembab banjir gitu, tidak perlu karena sudah ada untuk saluran-salurannya ya. Terus juga di sini juga sudah ada untuk kalau kalian mau pasang kipas angin, nah ini bisa banget kan, pasang kipas angin. Terus kalau kalian mau pasang dispenser buat minum juga bisa banget di sini. Jadi fungsional banget, sudah dipikirkan dengan detail per detail untuk setiap stop kontaknya, semuanya sudah dipikirkan dengan detail. Jadi kalau menurutku sih ini the best banget, lebih murah 400-500 juta dibandingkan harga developer. Sayang banget kalau kalian nggak ngelirik rumah ini ya. Jadi kalau kalian cari rumah Citraland budget mulai dari 5 sampai dengan 7M, kita banyak banget ya teman-teman untuk stok-stoknya. Maupun juga ini rekomendasi rumah ini karena lokasinya tuh udah juara banget District 9. Ini permata terakhir, emas terakhir di sekitar Patung Merlion. Ini lahan terakhir karena sudah nggak ada lahan lagi. Ya, jadi kalau kalian suka, hubungi aku di nomor ini untuk janjian survei bareng aku. Dan juga untuk info properti lainnya ada di Instagram maupun juga TikTok aku. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe video YouTube aku. Sampai ketemu di video-videoku berikutnya. Bye-bye.